Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom Pak. Ya. Salam kenal. Senang bersekutu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya Ridwan Huta Barat, istri Homilin, punya anak dua, yang satu tinggal di daerah Puri Indah, yang satu tinggal di Gading Serpong. Saya gembala jemaat di GKRI Pondok Indah. Latar belakang saya tidak ada niat jadi hamba Tuhan. Saya tahun 70-an awal kuliah teater, terus kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal, kemudian melalui sakit jantung parah baru meresponi panggilan Tuhan. Tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya senang kalau itu dengar firman Tuhan konteksnya eksposisi. Jauh lebih sehat khotbah eksposisi daripada tematis dan lain sebagainya. Cenderung kalau tematis sifatnya KKR. Kalau eksposisi sifatnya pengajaran. Konteks hari ini kita mengekspos Amsal 26. Bapak Ibu saudara kekasih, mayoritas orang Kristen percaya kepada Tuhan bukan seperti yang Tuhan maksud, tetapi seperti masing-masing kita maksud. Akhirnya banyak orang mendekati firman Tuhan, pendekatannya beda. Kalau mendekati firman Tuhan, tidak memiliki persepsi yang sama bahwa Allah itu, Tuhan Yesus Kristus, absolut benar. Bahwa Allah itu, Tuhan Yesus Kristus, absolut tidak pernah salah. Sempurna. Bahwa kita membaca firman itu, sentrisnya Kristus, bukan diri kita. Maka seringkali orang salah mengangkat firman Tuhan, kalau sentrisnya diri kita. Salah satu, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau mendekati firman Tuhan sekedar sakit sembuh, lama-lama kita bisa sesat. Kalau pendekatan firman Tuhan fokusnya janji-janji Tuhan, lama-lama kita sesat. Orang mendekati firman Tuhan, fokusnya bukan soal kesukaanku, tapi soal kesukaan Tuhan. Karena perbedaan signifikan. Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita taati, yang menjadi Tuhan dan Raja kita, beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan kita lebih dahulu melayani Dia, kita lebih dahulu dilayani Dia, yang tidak dilakukan oleh sesembahan-sesembahan lain. Bukan kita lebih dahulu taat kepada Dia, Dia lebih dahulu taat kepada kita. Bukan kita lebih dahulu berkorban atas Dia, Dia lebih dahulu berkorban atas kita. Maka pendekatan orang Kristen yang benar harus dimuridkan. Mendekati firman Tuhan bukan soal sakit sembuh, apalagi mendekati firman soal keinginan kita dikabulkan. Stop, stop, dan stop. Ini penting sekali. Tolong satu orang mewakili kita membaca Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Bisa satu orang mewakili kita membaca Yohanes 16. Ya. Silakan. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Oke, 8 beginilah. sampai 11. Ya. Yohanes 16 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Roh Kudus kurang kerjaan menginsafkan sesuatu yang nggak penting. Pertama, akan dosa. Karena apa? Karena itu paling serius dalam hidup ini. Apa itu dosa? Ketidaktaatan. Kanker nggak serius sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Siumanlah kita. Kanker nggak serius bagi orang percaya. Puasa supaya sakit sembuh. Lama-lama itu blunder. Doa puasalah, jangan lagi berbuat dosa lagi. Apa itu dosa? Tidak taat. Jangan terjemahkan dosa dengan yang lain selain tidak taat. Sehingga di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Semua ketidaktaatan adalah dosa. Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Jangan kau makan buah itu. Anda dan saya kurang kerjaan. Kalau menyebut nama buahnya buah kuldi, buah simalakama, karena itu nggak penting. Apakah itu mangga, apakah rambutan, ataukah kesemek, nafsunya, buahnya, tapi perintahnya. Makna di balik itu adalah nggak taat mati. Artinya yang paling serius dalam hidup ini nggak taat. Itulah dosa. Dan kita lihat nggak begitu ruwet, hanya ambil buah satu, nggak sekarung. Apalagi satu truk, hanya ambil satu. Dimakan. Dibagi kepada Adam. Makan. Sebenarnya yang serius adalah tidak taat. Berapapun ketidaktaatannya, itu serius. Kanker nggak serius. Ini yang Tuhan kendaki di balik pembacaan kita eksposisi Amsal 26. Yuk kita buka sama-sama Amsal 26. Roh Kudus mengisafkan kita akan dosa, itu bagian daripada Amsal 26 berkenaan dengan relasi antar manusia, sehingga Amsal mengingatkan antar manusia bahwa si manusia pun bisa melakukan sesuatu yang menjauhi dosa. Respon kita terhadap Allah Immanuel. Kalau Mazmur, relasi kita dengan Tuhan. Kalau Amsal lebih cenderung relasi kita dengan sesama. Supaya orang-orang sekitar kita harus mengikuti. Untuk apa Tuhan ciptakan kita? Terlebih lagi, untuk apa Tuhan tebus kita? Untuk apa Tuhan menyatakan kuasa Roh Kudus? Mengisafkan akan kebenaran karena bicara ketaatan. Mengisafkan akan penghakiman karena kita hidup benar atau tidak, nanti kelihatan di masa penghakiman. Maka bagian dari pertama mengisafkan dosa, salah satu bagiannya adalah Amsal 26. Bisa satu orang bergantian membacakan ayat-ayat ini yang saya bagi 4. Orang pertama dari antara Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai 12. Orang kedua membaca ayat 13 sampai 16. Orang ketiga membaca ayat 17 sampai ayat 23. Dan orang keempat, orang terakhir, baca ayat 24 sampai 28. Minta tolong Bapak Ibu bergantian membacanya sebanyak 4 orang secara spontan, tidak berlambat-lambat, mulai orang pertama ayat 1 sampai ayat 12. Silakan Bapak Ibu.
Jangan Seperti menunggu. salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri, dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Tetapi seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai setiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Demikian. Ayat 12 sampai ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Terima kasih. Itu bagian pertama yang direpresentatif kata kunci bebal. Itu sangat serius. Orang kedua ayat 13 sampai 16. Silahkan Bapak Ibu yang mau membaca. Jangan menunggu. Ya, silahkan. Katalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Terima kasih. Ini direpresentatifkan dengan satu kata yang serius. Si pemalas. Makasih Bu. Orang ketiga ayat 17 sampai ayat 23. Ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Ya. Sampai demikian. 23. Lanjut ayat 21, 22, 23. Ya. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Makasih Ibu. Kata kunci di balik bagian inilah penfitnah atau tidak bisa mengendalikan lidah. Penfitnah. Ini kekejian di mata Tuhan. Bagian keempat, orang keempat, boleh baca ayat 24 sampai 20. Silakan Bapak atau Ibu, silakan membaca. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya.
tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kala ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebencian diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jamaah. Seperti menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan seperti menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya, kata kunci dalam bagian ini tipu daya, berdusta, dan sebagainya. Itu berkenan dengan orang penipu yang kemasannya cantik. Si Amsal sedang mengajarkan kepada orang percaya pada masa itu supaya lihatlah yang serius menurut Tuhan serius. Lihatlah yang serius menurut Roh Kudus serius. Saya ulangi, kanker nggak serius Bapak Ibu. Tapi orang seringkali nggak beda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Akhirnya banyak orang Kristen sedihnya, mayoritas aktivis gereja sedihnya, mayoritas kami pendeta masih serupa dengan dunia ini. Sehingga pendeta pun kalau kena kanker nangis, sedih, ketakutan. Padahal kanker nggak ada seriusnya. Ini penting sih. Tetapi kalau kita bebal, pemalas, pemfitnah, tidak bisa mengendalikan lidah, penipu, itu mengerikan sekali. Tapi banyak orang penipu, dikasih tahu kau penipu, bukannya sedih, tetapi marah. Tapi si penipu kalau katakan, kamu kena kanker paru-paru stadium akhir, sedih dia. Sedihnya itu juga terjadi dalam kalangan orang Kristen. Maka Amsal kata-kata bijak dipakai Tuhan si Amsal untuk membuat orang percaya itu berubah paradigmanya, tata nilainya, mindsetnya. Karena ini sangat-sangat amat serius. Diperumpamakan macam-macam seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Semua hal nilai-nilai yang kelihatannya bagus waktu panen, jadi nggak ada nilai, malah itu lebih menderita. Kalau waktu masa panen itu terjadi pada musim hujan, sehingga panen itu lebih rugi daripada sama sekali nggak menanam. Karena musim hujan. Ruginya berkelipatan, udah capek, panen itu nggak bisa instan seketika, proses panjang, saatnya panen hancur karena banjir. Itu lebih ngeri. Ini menunjukkan kebebalan itu mengerikan sekali. Itulah yang sedang Tuhan sampaikan melalui penulis kitab Amsal ini kepada kita. Diperumpamakan lagi gambar-gambaran tentang seriusnya itu bebal. Ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, sama dengan mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ini mengerikan. Apa itu bebal? Itu banyak di kalangan kita orang Kristen. Ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Mengulangi kebodohannya. Udah tahu berzina itu bodoh. Kenapa diulangi? Sudah tahu malas baca Alkitab itu bodoh. Kenapa diulangi? Ini yang sedang diajarkan supaya pikiran Kristus jadi pikiran kita, perasaan Kristus jadi perasaan kita. Demikian juga nilai-nilai serius, yaitu pemalas. Dikatakan dengan sederhana sekali, ayat
15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Serius sekali. Tapi mayoritas orang Kristen lebih sedih disebut penyakit kanker daripada pemalas. Nggak memiliki pikiran Kristus. Ayat 17, orang penfitnah. Orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya. Turut campur dalam pertengkaran orang lain. Kata turut campur nggak mengerti konteks. Sok-sokan adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Orang ini akan disobek oleh anjing. Telinga anjing yang berlalu. Anjing liar. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Udah menderita orang kau, anggaplah gitu senda gurau. Mengerikan sekali penfitnah itu. Mengerikan lidah. Kecenderungan bu. Kalau nggak sungguh-sungguh kita dalam Tuhan, siapapun kita punya kecenderungan semua ini. Karena tidak ada Alkitab menyatakan yang tidak efektif. Efektif sekali bicara bebal, bicara orang pemalas, bicara orang penfitnah. Karena konek sekali kepada banyak orang manusia di bumi ini. Termasuk orang-orang gereja. Orang Kristen lebih suka menghafal kejelekan orang dan memperbesarkannya daripada menghafal kejelekan dirinya sendiri. Orang Kristen lebih suka menghafal jasa kebaikannya daripada mengingat jasa kebaikan orang. Potensi sekali kita menjadi penfitnah, bebal, malas. Biar orang penipu, orang Kristen kalau nggak mau diproses, aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Si aku ini selalu bicara egosentris. Kalau udah egosentris bicara kenyamanan diri, sampai dia mau melakukan penipuan, yang penting menyamankan diri. Itu potensi Anda dan saya. Kalau nggak benar-benar ikut Kristus. Nggak ada di antara kita yang nggak dilalui kebenaran firman ini. Supaya kita mengerti. Jangan ulangi kebodohan-kebodohan ini. Ini sangat serius. Kurang kerjaan Roh Kudus menginsafkan hal-hal yang nggak serius. Termasuk dosa. Bapak, Ibu, saudara kekasih, orang nggak percaya serius kali kanker. Orang percaya kalau serius dengan kanker, itu sama dengan orang nggak percaya. Coba Bapak, Ibu, jawab dalam hati. Kita niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Tentu tidak, kan? Kita niat nggak masuk surga? Tentu kita niat masuk surga, kan? Kalau niat masuk surga, ya ada niat matilah. Kalau doa kesembuhan, kapan matinya kita? Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kita maunya pesawatnya on time atau delay? On time, kan? Kalau delay kita kan kesal. Kalau delay 2 kali, kita mungkin bisa komplain. Delay 3 kali, saya lihat ada pendeta ngamuk-ngamuk di counter satu penerbangan gara-gara delay 3 kali. Pertanyaan saya sama hamba Tuhan ini, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Dengan ringannya berkata, ya surga dong Pak Pendeta. Oke. Kalau kau ke Singapura naik pesawat, sukanya on time atau delay? On time dong. Kalau kau ke surga, dipanggil Tuhan, maunya on time atau delay? Lama-lama doa kesembuhan itu menunjukkan orang itu nggak kenal Tuhan. Kalau Anda baca Alkitab, rata-rata Tuhan mengalamatkan doa kesembuhan bagi orang nggak percaya. Untuk supaya percaya.
Markus pasal 2 ayat 10 sampai 11 itu jelas sekali. Tapi bagi orang benar, sakit sembuh atau nggak sembuh nggak lagi utama. Hidup berubah kelakuan, menjauhi, berhenti dan jijik terhadap dosa itu penting sekali. Karena banyak orang Kristen lumpuh berjalan, tetapi jujurnya lumpuh, bohongnya tetap jalan. Lumpuh berjalan, tetapi itu lahiriah. Kekudusannya lumpuh, kenajisannya berjalan. Maka dalam konteks Amsal 26 ini, Allah melalui penulis Amsal supaya memiliki konsep nilai Allah. Bahwa yang serius menurut Allah, bebal, pemalas, penfitnah, nggak menjaga lidah, dan penipu itu mengerikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, biarlah kita hari ini eksposisi pasal Amsal 26 ini, mulai kita berkata, Tuhan, sakitku sembuh nggak sembuh, bukan lagi yang penting. Tapi penipuanku sembuh itu paling penting. Sakitku sembuh atau nggak sembuh nggak lagi utama. Tapi bebalku sembuh itu hal yang utama. Ini penting sekali. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus. Supaya yang disukai Kristus kita sukai. Yang disukai dunia, yang dikagumi dunia, kita tidak lagi sukai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Saya kembalikan kalau ada yang mau tanya jawab.